15, yaitu judulnya adalah International Trade, Comparative ya advantage dan protection ya. Mohon maaf, protectionnya kayaknya tidak bisa saya tampilkan karena waktunya terbatas ya. Ini saya juga baru sadar ternyata ada topik mengenai protection, tapi protection ini saya ganti dengan bukan komparatif tadi, tapi competitive advantage ya. Jadi ada 2 atau 3 model yang kita bicarakan hari ini ya. Jadi absolute advantage, comparative advantage, sama competitive advantage ya. Ini pijakan dasar untuk makroekonomi yang akan dijadikan pegangan materi ke strategi perusahaan ya. Jadi ini materi PIE, ujungnya nanti salah satunya adalah strategi perusahaan. Ya. Kalau kita lihat ya, ini saya kemarin mencari data-data yang lengkap begitu ya, perdagangan Indonesia ya di tahun 2015 sampai 2019 akhir gitu ya. Ini perdagangan kita cukup ada yang positif dan ada yang negatif. Kalau kita lihat, perhatikan di sini di tahun 2015 kita lebih banyak mengekspor daripada mengimpor. Jadi kalau kita lihat di sini yang hijau ini adalah impor, sedangkan yang atas yang kuning itu adalah ekspor. Jadi ekspor kita selalu lebih besar daripada impor. Ya, data ini ambil dari BPS yang sudah diolah oleh Lokadata ya, saya ambil dari Lokadata. Nah, agregatnya atau netnya ekspor dan impor itu dalam bentuk grafik batang yang menjulang ke atas atau menjulang ke bawah. Kalau ke atas itu artinya perdagangan kita lebih banyak ekspor dibandingkan impor. Sebaliknya di sini ini hijau lebih dominan, maka dia akan menjorok ke bawah. Ya, berarti ini dominan impor. Jadi ada dominan tertentu. Nah, kita perhatikan ya, 2015 kita stabil, masih banyak andalan ekspor, terutama komoditas, ya kelapa sawit dan sebagainya. Lalu kita mengalami guncangan di sini 2016, ya. Ini ada perang dagang kalau tidak salah ya, lalu kita bisa lagi optimis naik terus, dan di sini sudah mulai krisis ya, krisis macam-macam di sini ya. Ada karena krisis ekonomi ya terutama ya. Nah, apalagi sekarang krisis COVID. Nah, ini perdagangan anjlok ya. Ekspor dan impor juga anjlok. Ya, ini naik turun. Nah, ini data perkembangan dari ekspor Indonesia. Kalau kita lihat ya di negara Amerika, nah ini saya ambil dari buku ya, di sini ternyata Amerika selalu negatif nih ya pertumbuhannya. Kalau kita lihat Amerika ini sumbernya adalah US Department ya perdagangan dari Amerika ini ya, ekspor ya, balance trades ya, ekspor dari Amerika US balance of trades ini negatif ya, positif, negatif, dan negatif terus ya, bahkan besar sekali ini ya, makin lama makin besar ya, 2009. Nah, ini data berikutnya tidak ada karena ini sumber buku yang cukup lama bukunya ya, 2012 buku ini. Nah, pertanyaan saya, kok bisa ya Amerika negatif terus dan tetap tumbuh ya, ekonominya bisa tumbuh. Nah, itu penyebabnya apa ya? Kira-kira. Saya mau diskusi dulu nih sama rekan-rekan mahasiswa S2 ini. Kalau boleh saya tunjuk itu ya. Atau ada yang volunteer bisa menjawab. Kenapa Amerika dengan PD-nya dia, walaupun dia negatif terus, tetapi negara tersebut ya tidak merugi terus, tidak terpuruk ya, bukan negara yang jelek begitu. Ada yang bisa bantu? Faris mungkin?
Wahyudi, Faris Wahyudi. Bisa bantu Faris Wahyudi? Febrian? Pak izin menjawab. Ya, silakan. Mungkin Amerika impor itu untuk bahan baku Pak, karena mungkin di sana bahan bakunya dikit, tapi teknologinya sudah canggih. Ya, ini negatif ini artinya apa? Lebih banyak impor atau ekspor? Ya, jadi kalau kita lihat angka negatif ini berarti lebih banyak impor daripada ekspor ya. Tadi dikatakan impor mungkin untuk bahan baku, sedangkan yang diekspor hasil produk. Betul. Tetapi lebih banyak bahan baku yang diimpor daripada dihasilkan produk ekspor ya. Jadi perdagangannya selalu negatif, dan negatif ini berarti kan harusnya logikanya apa ini? Nah, kita aja dulu ya. Jadi jangan terlalu jauh gitu ya pertanyaannya. Oke. Helda, Yuana, kira-kira ya apa akibat ketika nilai ekspornya itu lebih rendah daripada nilai impornya? Artinya nilai impor lebih dominan daripada ekspor. Apa akibatnya terhadap kondisi ekonominya? Mungkin kemana begitu? Ada yang tahu? Apa pengaruhnya? Ya, saya sambil ini ya, eh, saya tambahkan untuk untuk yang kelas C ini belum saya buat. Ya, ada yang tahu apa dampaknya ketika suatu negara, bukan hanya Amerika ya, suatu negara dia lebih banyak impor daripada ekspor. Ada yang tahu? Ini gimana nih ya? Mahasiswa TI UNS ini kok diam ini tidak menjawab begitu ya? Ada sesuatu yang mengganjal begitu? Pak, boleh izin menjawab? Boleh, boleh, silakan. Mungkin kurs mata uangnya melemah Ya, karena kurs mata uang akan melemah. Ya, itu salah satu faktor kalau negara di luar Amerika. Ya, kalau luar seperti Indonesia, kalau dia lebih banyak impor daripada ekspor, akibatnya dia menggunakan impor berarti menggunakan dolar, betul kan? Kalau ekspor kita menghasilkan dolar, ya. Itu dulu aja di Rana. Kalau kita impor berarti menggunakan dolar, kalau ekspor berarti kita menghasilkan dolar. Nah, kalau kita lebih banyak mengekspor berarti kita menghasilkan dolar, akibatnya nilai rupiah terhadap dolar itu naik. Nilai rupiah terhadap dolar itu naik. Ya, itu bagusnya kalau Indonesia atau negara-negara lain di luar Amerika ketika dia lebih banyak ekspor, artinya surplus. Perdagangan surplus mengakibatkan posisi ya nilai mata uang negara tersebut akan kuat artinya ya. Itu dulu dipahami ya. Itu dulu ya. Tetapi kenapa kok Amerika ini dari tahun 2000 sorry dari tahun sejak Perang Dunia Kedua itu selalu lebih banyak impor daripada ekspor. Tetapi mata uangnya kok begitu-gitu saja begitu. Apa penyebabnya? Ada yang tahu? Izin Ya, menjawab, Pak. ya silakan. Apa mungkin karena US dollar sebagai mata uang internasional? Ya, jadi karena dia yang punya kuasa untuk mencetak uang dolar, maka ketika dia membutuhkan dolar, dia mencetak lagi, gitu ya. Jadi karena dia sebagai sumber peredaran mata uang dunia.
Jadi semakin banyak uang dicetak oleh Amerika, dia tidak akan khawatir. Ya, jadi dia melihat, oh saya sekarang dia menjaganya begini. Ketika dolar itu diambil oleh negara luar Amerika, maka dia akan berhak untuk mengimpor barang-barang dari negara yang menghimpun atau menimbun dolar tersebut. Ya, maka barang tersebut akan masuk ke Amerika. Nah, karena barang-barang itu akan masuk ke Amerika, maka Amerika harus mengimbangi dengan mencetak lagi ya mata uang dolar. Ya, dan dia tidak mengenal resesi, dan itu sudah dibuktikan ya, banyak pakar mengatakan Amerika tidak mungkin terjadi resesi ya, karena nilai dolarnya akan dipakai ya oleh banyak negara. Ya, itulah keuntungan bagi negara yang mata uangnya digunakan perdagangan dunia, dan itu memang banyak ya. Sebenarnya mata uang bukan hanya dolar ya yang digunakan perdagangan, ada banyak. Tapi yang paling banyak digunakan ya untuk perdagangan antar negara itu memang masih dolar. Ya, itu yang penyebab pertama. Yang kedua adalah begitu besarnya ya pasar Amerika ya. Sekarang pasar Amerika itu nomor 2 mungkin ya, terbesar setelah Cina ya, sehingga nilai tadi itu tidak terlalu ngefek begitu ya. Ibaratnya itu minum obat tuh obatnya masih kecil gitu ya, tidak terlalu ngefek terhadap ekonominya, saking besarnya ekonomi. Jadi walaupun dia impor dengan nilai sekian, tapi karena ekonominya besar, itu tidak terlalu berpengaruh ya terhadap keseluruhan dari ekonomi Amerika, ditunjang ditambah dengan dia memang punya prioritas ya, punya hak untuk mencetak ya ketika dia mengalami kekurangan dolar, dan itu distabilkan oleh perdagangan dunia. Nah, itu lucunya ya. Ya, ini memang harus kita cermati ya, begitu negara Amerika defisit terus itu tidak ada masalah. Tapi ini sebuah teori saja yang kebetulan itu benar-benar dolar Amerika ya memang gitu ya, stabil. Ya, lebih stabil daripada mata kurs uang dari negara Asia misalnya, dari Indonesia dan sebagainya, karena dia sebagai tadi ya mata uang perdagangan dunia. Ya, yang kedua efeknya sebenarnya mata uang ketika dolar itu banyak ya beredar di dunia, itu mengakibatkan itu daya saing dari Amerika sebenarnya itu semakin melemah ya, sebenarnya makin melemah ya, karena banyak negara-negara yang memiliki dolar Amerika. Artinya Amerika sebenarnya mengalami penurunan daya saing karena mencetak uang terus ya, itu secara umum ya. Ya, tetapi ini tidak berlaku ya ketika perdagangan bebas itu berlangsung ya. Jadi seperti Cina, seperti Amerika yang negara yang besar, dia memang untuk mencetak uang tujuannya adalah untuk menurunkan nilai uang tersebut. Ya, jadi tujuannya adalah untuk menurunkan nilai mata uang. Kalau nilai mata uangnya turun, maka barang-barangnya dia dianggap lebih murah dari negara yang lain. Dan itu terbukti ya, seperti di Cina itu memang sengaja ya. Cina itu sebenarnya adalah net eksportir terbesar di dunia. Dia mengekspor banyak barang ke dunia, tapi dia juga mengimpor banyak bahan, tetapi sebenarnya dia surplus ya perdagangannya. Tapi nilai mata uang Cina itu selalu direndahkan, selalu dikurangi dengan cara mencetak banyak uang. Ya, tujuannya adalah supaya barang-barangnya Cina itu tidak terlihat mahal dibandingkan dengan negara yang lain. Artinya, mencetak uang itu tujuan adalah strategi untuk juga meningkatkan daya saing. Ya, khususnya untuk negara-negara yang besar. Beda dengan negara-negara yang kecil. Kalau negara-negara yang kecil, justru kalau mencetak uang banyak bukan meningkatkan daya saing, tapi menjadi resesi ya, krisis kepercayaan di sebuah negara bisa ya. Jadi efeknya begitu. Tapi kalau di Amerika dan di Cina mungkin saking besarnya itu tidak terlalu ngefek ya pertambahan
sekian juta dolar itu tidak terlalu mengefek. Beda dengan negara-negara dengan perdagangan yang kecil. Jadi ini cukup kompleks ya kalau kita perhatikan efek dari defisit perdagangan, ternyata tidak semua negara mirip Amerika. Begitu. Nah, kita kembali lagi ke Indonesia. Kita tidak perlu iri. Pak, izin Ya, bertanya, Pak. ya. Kenapa yang dijadikan mata uang perdagangan itu dolar Amerika ya, Pak? Kenapa enggak yang lain gitu, Pak? Ini pertanyaan menarik ya. Kenapa kok bukan emas gitu ya? Kan harusnya emas saja Pak yang menjadikan mata uang yang adil gitu ya. Ini sebenarnya tidak harus dolar ya, tidak harus dolar menjadi, karena gini ya, banyak negara-negara di dunia ya itu memang sebelum Cina ya, ini kita bicara sebelum Cina, Amerika adalah negara terbesar ya untuk dunia, pasar dunia. Jadi pasar terbesar itu Amerika. Jadi karena pasar terbesar di dunia, maka semua negara biasanya membutuhkan dolar untuk perdagangan dengan Amerika. Jadi Amerika tuh mengimpor banyak barang-barang dari seluruh dunia, ya, maka mata uang tersebut akan digunakan dolar, bukan negara yang kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya ada negara Eropa ya menyatukan mata uang supaya mengimbangi dolar. Jadi seperti tadi pertanyaan Mbak tadi, kenapa kok nggak mata uang Eropa saja, Pak? Sebenarnya sudah ada ingin meninggalkan dolar ya, menggunakan euro. Jadi euro itu adalah mata uang negara-negara di Eropa, perdagangan resmi, perdagangan antar negara, bahkan digunakan lokal ya. Jadi nggak perlu perdagangan antar ekspor impor, tapi perdagangan di kawasan Eropa itu menggunakan euro, artinya dia ekonominya juga besar ya. Euro menjadi ekonomi besar, tetapi tetap ya ekonomi Eropa itu masih kalah daripada Amerika. Nah, saya juga masih berpikir kenapa kok bukan yuan sebagai mata uang perdagangan dunia ya, menggantikan dolar. Ini mungkin membutuhkan proses gitu ya. Jadi pertanyaannya kenapa kok harus Amerika? Karena pertama, Amerika dari beberapa dekade ya, 10 tahunan terakhir itu masih pasar terbesar di dunia. Ya, sehingga semua negara membutuhkan dolar. Nah, ini kita belum lihat dominasi Cina sebagai negara terbesar nantinya ya, pasar terbesar baik ekspor maupun impor. Nah, kalau memang dia sudah terbesar, mungkin ya saya memperkirakan ya dominasi dolar sudah mulai diimbangi, bahkan mulai dikalah oleh mata uang dari Cina. Mungkin itu jawabannya, Mbak. Baik, Pak. Izin Ya. bertanya lagi, Pak. Ya. Berarti kalau nilai ekspor lebih tinggi daripada impor itu negara mengalami surplus, kalau impornya lebih tinggi itu mengalami defisit gitu ya, Pak? Betul. Ya, jadi ini ada slide yang berikutnya. Ya, jadi surplus itu adalah dan defisit ya. Surplus adalah ya situasi ketika sebuah negara atau country nilai ekspornya itu lebih besar daripada impor ya. Ya, country export more than its import. Sedangkan yang defisit ketika kebaliknya, ketika sebuah negara impornya lebih besar daripada ekspornya. Begitu. Makasih, Pak. Ya. Nah, di sini kita lihat ya perkembangannya. Data terakhir saya dapat di 2021 itu sudah mulai, Indonesia sudah mulai lagi bangkit ya. Ekonomi Indonesia kan kemarin daya saingnya rendah ini. Hampir setahun lebih ya, April 2018 ya sampai Januari 2020 itu rendah, banyak impornya daripada ekspornya. Ya, nah, jadi ini perlu diperbaiki memang ya. Tapi sekarang sudah mulai dibandingkan impor. Ada pertanyaan sampai sini?
Ya. Berikutnya adalah, nah ini ya, dasarwasa terakhir di bulan April ya kita mengalami ini nilai ekspor ya, pertumbuhan ekspor. Ya, kita sudah mulai mengalami kenaikan, bahkan alhamdulillah April tahun 2021 ya, Indonesia tumbuh terbesar 51%. Jadi kita sejak ini sudah mulai, ya ini kan nilai pertumbuhan per tahunnya ya. Sorry, ini per bulannya sih, bulan per tahun. Itu April itu sudah tertinggi ya. April itu sudah tertinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, ini berita satu. Jadi Indonesia sudah mulai unjuk gigi di pasar dunia. Nah, apa sih yang menyebabkan Indonesia atau negara-negara, sesuatu negara itu bisa melakukan ekspor, sedangkan negara-negara lain tidak bisa melakukan ekspor atau bahkan lebih impor? Apa penyebabnya? Itu yang harus kita bahas di pertemuan ini, gitu ya. Jadi teori yang mengatakan bahwa suatu negara itu bisa melakukan ekspor itu banyak teori ya, mulai dari absolute advantage, ada comparative advantage, ada competitive advantage. Jadi banyak teori yang berkembang. Nah, yang pertama itu adalah absolute advantage ya. Teori ini dikembangkan oleh Adam Smith ya. Jadi Adam Smith itu kalau Anda tahu adalah bapak ekonomi dunia. Beliau hidup di periode abad 16 sampai 17 ya, Adam Smith. Nah, apa yang dia kembangkan teorinya adalah namanya absolute advantage ya. Ketika sebuah negara itu menghasilkan ya, mampu menghasilkan karena resource yang lebih ya, yang lebih efisien ya, yang few resources ya to produce ya, ketika dia mampu membuat sebuah produk ya dengan menggunakan resource yang lebih rendah atau lebih efisien, maka dia yang akan unggul ya, dia akan unggul dibandingkan dengan negara yang lain. Nah, ini yang menyebabkan sebuah negara dia bisa melakukan ekspor. Nah, contohnya apa kalau dari teori ini? Ya, jadi absolute advantage adalah sebuah negara atau sebuah perusahaan ya yang mampu memproduksi goods ya atau jasa begitu ya. Ketika dia bisa atau mampu melakukan efisiensi ya, view lebih rendah penggunaan resource-nya atau lebih efisien dibandingkan dengan negara yang lain atau perusahaan yang lain untuk memproduksi barang atau jasa. Ada contoh? Ada yang bisa memberi contoh ini? Negara mana sih yang mampu menghasilkan suatu produk yang lebih efisien dibandingkan dengan negara yang lain? Ini saya mau tanya dulu nih ya, biar Anda tidak mengantuk begitu ya. Oh, oke, Arga, Okta. Kira-kira beri contoh, ada contoh nggak? Ada negara yang menghasilkan apa, mengekspor apa, dia disebut absolute advantage. Arga mungkin? Contohnya saja. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Indonesia itu penghasil terbesar apa di dunia? Atau kopi? Kopi itu penghasil negara mana yang menghasilkan kopi terbesar? Brazil ya, Bapak. Ya? Gimana? Brazil? Indonesia, Pak. Indonesia. Coba kita browsing ya di Google ya. Negara penghasil kopi. Nah, terbesar di dunia. Coba nih 5 negara penghasil. Ya. Ini internet saya kok agak lambat ini di. Bentar.
Kok nggak keluar? Ada yang tahu? Sudah keluar? Brazil, Brazil, Pak. Bapak. Brazil. Ya. Nomor 2 apa? Nomor pertama Brazil, nomor 2 apa? Dan Indonesia nomor berapa? Vietnam. Vietnam, Pak. Vietnam. Wah, Brasil, Vietnam. Dan Indonesia nomor berapa? Nomor 4, Bapak. Nomor 4. Ya, betul ya. Jadi setahu saya kalau nggak 4, 5 ya. Jadi kita perhatikan di situ ya, artinya apa? Kenapa Brasil, kenapa Vietnam? Ya, kenapa Brasil, kenapa Vietnam yang menghasilkan kopi terbesar? Ya. Kira-kira apa penyebabnya? Indonesia punya lahan yang luas, ya. Mungkin Vietnam lebih kecil, ya. Ya, Vietnam itu kan negaranya lebih kecil daripada Indonesia. Kenapa kok dia lebih bisa menghasilkan ekspor? Lebih apa penyebabnya kira-kira? Ya, jadi kalau dari negara ini ya kita perhatikan ya ternyata ini saya share lagi ya. Jadi Brazil, Vietnam, termasuk Indonesia yang nomor 4 itu adalah negara produsen kopi. Ya, kita perhatikan ya. Jadi Brasil, Indonesia, Vietnam itu masuk di daerah tropis dan subtropis. Ya, itu apa namanya memiliki keunggulan pertanian. Ya, kalau di daerah tropis itu mataharinya full, ya, hampir sepanjang tahun kena sinar matahari, sehingga kita dianugerahi oleh kesuburan tanah dan sebagainya. Ya, tapi kalau kita perhatikan, ya, nanti kalau Anda mau meneliti mengenai ini, kita harus perhatikan ya per hektarnya berapa dia di Brasil, di Vietnam dan di Indonesia. Ya, itu harus diperhatikan per hektarnya. Tetapi kalau di sini absolut itu ya, itu contoh ya, keunggulan ini ya lebih sedikit menggunakan. Nah, ini saya beri contoh saja. Ya, misalnya ya, negara A itu menghasilkan gandum 6 ton per hektar, sedangkan negara B itu menghasilkan gandum 1 ton per hektar dia. Ya. Kalau dilihat dari sini, maka negara A unggul ya untuk menghasilkan gandum. Ya, maka dia bisa mengekspor ke negara B. Sedangkan kapas juga begitu. Negara A, setiap hektarnya dia bisa menghasilkan 6 bal ya per hektar. Sedangkan di negara B hanya 3 bal per hektar. Maka menurut teorinya apa namanya Adam Smith tadi, maka negara A saja yang bisa menghasilkan produk-produk ekspor, sedangkan B adalah negara absolut mengimpor karena dia kemampuan untuk menghasilkannya per hektar, artinya produktivitas tanahnya itu lebih rendah daripada negara A. Jadi ini A adalah absolut, ya pasti lebih unggul dibandingkan dengan B. Nah, ini teori dari Adam Smith. Ya, teori dari Adam Smith. Maka dia menganjurkan negara A sajalah yang menghasilkan kedua produk ini, gandum dan kapas. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini menurut dari teori dari Adam Smith, Bapak ekonomi dunia yang hidup awal antara abad 16 sampai 17. Ada pertanyaan sampai sini? Saya izin bertanya. Ya. Kan tadi yang dikatakan absolut itu kalau menggunakan sumber daya yang lebih efisien. Terus maksud efisien di sini tuh bagaimana, Pak? Nah, contohnya begini. Si A ini luasan tanah ya. Dia hanya dengan 1 hektar dia bisa menghasilkan 6 ton. Sedangkan negara B itu dengan 1 hektar dia tidak bisa menghasilkan sebanyak A. Ya, dia hanya 1 ton. Berarti lebih efisien mana? A atau B? Ya, apa? Ya, A. terima kasih, Pak. Karena kan sama-sama 1 hektar. Ya, efisiensi itu kan diukur dari sebuah kapasitas yang sama. Ya. Jadi lebih efisien A daripada B. Ya. Maka tadi rumusnya adalah sebuah perusahaan atau sebuah negara yang lebih efisien menggunakan sumber dayanya. Nah, berarti kan harus menggunakan per H. Jadi tidak bisa luasan pertanian di Indonesia mungkin
lebih besar daripada Vietnam. Mungkin ya, tetapi berdasarkan efisiensi mungkin Vietnam jauh lebih bagus, ya, lebih produktif tanahnya. Mungkin dikasih pupuk yang lebih bagus atau bibitnya yang lebih bagus sehingga dia menghasilkan kopi yang luar biasa. Termasuk mungkin juga di Brasil. Ya, setiap hektarnya mungkin lebih produktif dibandingkan dengan Indonesia. Ya, sehingga dia bisa melakukan ekspor. Ini menurut teori Adam Smith. Teori loh ya, Adam Smith. Ada lagi pertanyaan? Saya izin bertanya, kalau misalkan dari sumber dayanya udah dihasilkan lebih banyak A, tapi kalau setelah diproduksi itu lebih efisien yang B, itu termasuknya keuntungan absolut juga atau bagaimana? Gimana tadi kok agak bingung saya? Ada diproduksi tiba-tiba jadi B. Maksudnya gimana itu? Ya, kan negara A sama negara B ini kan 6 ton sama 1 ton. Terus mereka melakukan produksi di dalam negeri gitu, Pak. Nah, terus keuntungan yang di B ini lebih besar daripada yang di A. Kenapa keuntungannya lebih besar di B? Mungkin saat produksi teknologinya lebih tinggi dan lain-lainnya gitu, Pak, lebih unggul daripada yang Oh, sebentar. Ini perlu di-clearkan dulu. Ini posisi 6 ton per hektar ini juga produksi pertanian. Ya, negara B produksi pertanian juga per hektarnya. Yang Anda maksud adalah produksi industri gitu. Iya, Pak. Oh, ini lain lagi ya. Kalau yang kita bicarakan adalah pertaniannya, ya, ekspor pertaniannya. Memang pertanian itu nanti value chain-nya itu bergerak ke industri. Kita tidak bicarakan industri, ya. Kalau misalnya negara B ternyata mampu, ya, walaupun pertaniannya kurang produktif, tetapi sektor berikutnya itu sektor industri lebih produktif, apakah dia bisa menghasilkan ekspor? Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Nah, cirinya begini, si A mungkin tidak ada pabrik, ya, sehingga dia mengekspor mentah, kopi mentah misalnya, ya, atau gandum mentah ke negara B. Lalu si B ada selain pertanian itu ada manufakturnya atau ada pabriknya, sehingga bukan hanya menghasilkan gandum, tapi menghasilkan tepung dan juga menghasilkan turunannya seperti mie, ya, menghasilkan mie atau menghasilkan macam-macam, roti dan sebagainya. Maka negara B itu bukan hanya mengimpor gandum, tetapi dia mampu mengekspor, yaitu namanya mie, mengekspor tepung, mengekspor apa namanya roti dan sebagainya. Mungkin itu maksudnya. Gitu ya, Mbak? Iya, Pak. Ya, bisa jadi. Kan yang kita bicarakan harus apple to apple. Ya, apple to apple itu harus sama. Kalau pertanian ya pertanian, gitu ya. Kalau industri industri. Nah, ini kalau Anda ingin mengembangkan ya monggo, tapi di data ini belum ada begitu. Ya, Terima ini kasih, baru Pak. ini baru satu rantai, satu chain di pertaniannya saja. Ada lagi pertanyaan? Ya, jelas ya. Jadi absolut ini adalah teori dari Adam Smith yang mengatakan ketika sebuah negara memiliki produktivitas lebih tinggi, maka dia unggul secara absolut. Ya, unggul secara absolut. Pertanyaannya adalah berikutnya, ini yang sempat ada mazhab mengenai apa namanya daya saing ya, komparatif. Nah, ini contoh ya, ini contoh ini. Nah, misalnya negara A itu lebih produktif nih. 50 hektar itu bisa menghasilkan 300 ton. Sedangkan negara B itu lahannya lebih banyak, 75, tetapi hasilnya kecil. Ya, ini 50 hektar, ini 75. Karena produktivitasnya hanya 1, maka hasilnya juga rendah. Ya, jadi negara A unggul gitu. Negara B produk yang kedua itu sama, 50 hektar dikalikan 60 menghasilkan 300 bal, lebih produktif. Ya, negara B tahannya lebih rendah ini ya. Kalau tadi lebih tinggi, ini lebih rendah, 50 hektar.
Ya, ini kan sama-sama nih, 55 100. Ini 75 25 sama-sama 100. Tapi yang sini 75 50. Ini menghasilkan 75 bal. Nah, pertanyaannya kedua-duanya tetap yang lebih unggul A. Apakah B itu selalu mengimpor dan B tidak bisa mengekspor? Nah, ini yang pertanyaan cukup menggelitik, ya. Ada bisa menjawab nggak? Kalau begini nggak ada perdagangan, Pak. Hanya A saja yang mengekspor, sedangkan B tidak bisa mengekspor. Ya. Jadi B itu selalu mengimpor dan A selalu mengekspor. Kok tidak adil ya? Nah, bagaimana sih cara menyelesaikannya supaya adil? Nah, itu sebuah konsep yang harus dirubah dari Adam Smith. Apakah negara-negara yang produktif itu selalu ekspor dan tidak ada impor? Nah, itu. Coba Kaisar, ada pertanyaan, bisa membantu nggak Kaisar, Rifki? Bagaimana ya supaya A bisa ekspor, B juga bisa ekspor? Nah, itu saja. Bisa. Caranya bagaimana, Kaisar? Chelsea? Bagaimana supaya B bisa ekspor? Izin Ya, coba jawab boleh Pak? silakan. Ya. Kalau misalkan B ini difokuskan di satu sektor aja gitu Pak, jadi kayak misal difokuskan di kapas dan nggak memproduksi gandum gitu, Ya. gimana Pak? Jadi kalau dia difokuskan ke kapas saja, sedangkan dia tidak menghasilkan gandum. Nah, ini kita coba ya. Nih, kita coba. Ini saya sudah menyiapkan. Ya. Ya, jadi ini kita tegaskan lagi, secara absolut A memiliki keunggulan mutlak, absolut namanya ya, dibandingkan dengan B, baik untuk gandum maupun kapas. Tetapi ya Ricardo ya, ini juga bapak ekonomi ya, yang memperbaiki Adam Smith, teorinya Adam Smith. Karena apa? Ricardo mengatakan bahwa semua negara itu bisa melakukan ekspor. Ya, semua negara bisa melakukan ekspor asal asal dia mau fokus pada bidang-bidang tertentu atau melakukan spesialisasi. Nah, disinilah teori spesialisasi muncul di sini. Ya, Ricardo menyempurnakan teori Adam Smith dengan teorinya adalah comparative advantage. Bukan kompetitif lagi, tapi menjadikan komparatif. Ya, jadi komparatif ini cukup unik menurut saya. Ya, negara yang kedua negara menghasilkan, kita lihat ya, kedua negara ini sebenarnya total ini 300 ton ditambah negara B 75 ton, hasilnya 370. Ya, ini angkanya salah. 375 harusnya ya. 300 tambah 75. Jadi sama-sama 370 ton dan 375 bal. Ya, dari kedua negara. Nah, kalau begitu kita buat perjanjian nih antar negara ini ya, menurut Ricardo ya. Kalau gitu kita buat perjanjian perdagangan nih. Seperti betul kata teman Anda, si B fokus saja dulu ya menghasilkan kapas ya. Kalau B menghasilkan kapas, maka dia 100 hektar total semuanya dikalikan 3 bal adalah 300 bal per per tahun ya, per hektar ya, total ya 300 bal. Sedangkan ini tetap ya, negara A tetap ya 300 dengan 300. Jadi totalnya udah berubah. Totalnya adalah gandumnya 300, balnya 600. Nah, padahal tadi kebutuhannya adalah 375. Jadi masih kekurangan 75. Nah, dalam perjanjian negara A dan B, maka kedua negara udah gini aja kesepakatan. Karena kita kekurangan, B tolonglah ya 50 hektar ini ditambahin dari sini. Toh kita kelebihan kapas ini 600 hektar. Kamu fokusnya dipindahin sebagian tanahnya itu bukan menghasilkan kapas tapi gandum. Ya sebagian. Nah, nih. Jadi 25
hektar itu diserahkan digunakan untuk gandum, jadi totalnya 75, dari 50 menjadi 75, sedangkan sisanya tetap menghasilkan kapas. Nah, kalau ini yang dilakukan, maka gandumnya itu naik lagi 75 hektar kali 6 menjadi 450, sedangkan kapas itu 25 kali 6 150, dan totalnya adalah 475 dan 450 ton gandum dan 450 bal ya kapas. Nah, ini sudah mulai seimbang kan ya. Ya, coba kita perhatikan ya. Kalau tadi di awal itu nilainya adalah kita perhatikan lagi, kalau di awal itu tadi adalah ya itu hanya 375 titik seimbangnya ya. Titik seimbangnya 375 dua negara ini, sekarang bisa melonjak hasilnya kalau dilakukan spesialisasi, yaitu 450. Ya, lumayan kan? Dari 375 menjadi 450 dan dua-duanya terpenuhi semuanya. 475 karena kebutuhannya 375. Artinya kedua negara ini melakukan kolaborasi ya dan perdagangan. Nah, ya jadi kalau begitu dia melakukan spesialisasi nih. Nah, spesialisasi apa? Si B itu fokus saja ke menghasilkan kapas, sedangkan negara A itu boleh gandum dan kapas, tetapi lebih banyak gandum dibandingkan dengan kapas. Nah, maka perdagangannya adalah begini ya. Karena B juga membutuhkan 100 ton gandum, maka yang 450 tadi itu diekspor gitu ya, diekspor ke negara B ya. Sedangkan kapas di negara A itu kurang ya, karena dia hanya menghasilkan 150 padahal dia membutuhkan lebih dari itu. Maka dia bisa si B bisa mengekspor 200 bal ke negara A. Maka tercukupi kedua-duanya. Sehingga terjadilah perdagangan 100 ton gandum dari A ke B dan 200 bal dari B ke A. Nah, inilah namanya perdagangan dari dua negara kalau berkolaborasi melalui perdagangan dan melakukan spesialisasi perdagangan, produksi. Dan ini menjadi sebuah kemajuan ya, teori bahwa sebuah negara yang inferior ya, yang dan superior itu bisa bekerja sama. Negara kecil dengan negara besar bisa bekerja sama, saling membantu, bahkan bisa saling mengekspor. Nah, menurut saya ini teorinya cukup menarik begitu ya. Awalnya absolut itu tidak bisa mengekspor, tapi dengan cara spesialisasi dan perjanjian perdagangan ya, dicari keunggulan-keunggulan masing-masing, maka ternyata bisa melakukan ekspor. Dan inilah yang terjadi ya, komparatif ini yang terjadi di beberapa komoditas. Kita lihat ya, komoditas itu selalu begini ya, teorinya begini. Teori makroekonomi selalu mengarah ke teori di comparative advantage. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, menarik ya. Oh, ternyata perdagangan gitu ya. Ya, silakan. Kan tadi negara A sudah memiliki keunggulan absolut, Pak. Ya. Kemudian apa untungnya negara A kalau bekerja sama dengan negara B, Pak? Ya, untungnya adalah dia lebih menghasilkan, awalnya ini kan dia menghasilkan hanya 300. Ya, 300. Dia sekarang bisa menghasilkan 450 gandum. Jadi ada kelebihan gandum yang bisa diekspor ke negara B dan ke negara yang lain begitu. Kan total 450 ini total produksinya. Begitu, Mas. Kapasitas total kan awalnya 375 dengan 375. Tapi kalau digabung ya, maka totalnya adalah 900, yaitu 450 ditambah 450. Jadi kapasitasnya bertambah nggak, Mas? Secara total. Bertambah nggak, Mas? Bertambah. Iya. Jadi awalnya itu 375 ditambah 375 berarti berapa?
750 ya. Sekarang jadi 900. Dua-duanya diuntungkan nggak? Iya, diuntungkan. Ya, dari 750 menjadi total 900. 900 dari mana? Ya ini kan naik 450 ditambah 450. Begitu. Dengan melakukan spesialisasi. Menguntungkan nggak? Menguntungkan kedua-duanya. Begitu. Ya, ada pertanyaan lagi, Mas? Pak, Ini izin bertanya, Pak. bukan ini ya, bukan simsalabim ya, tapi ini beneran ini ya. Kondisi-kondisi begini bisa terjadi. Bukan Izin sulap. bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu kan berarti kalau di gandum kan negara A mengekspor ke negara B itu 100, Ya. terus di kapas negara B mengekspor 200. Itu kenapa harus 100 sama 200, Pak? Kenapa 100? Nah, ya, karena gini. B, kenapa kok mengekspor 100? Karena dia tidak bisa menghasilkan. Ini 0. B tidak menghasilkan gandum. Padahal dia membutuhkan gandum sebanyak 100. Seperti kondisi awal. Terus yang kedua, kenapa kok A membutuhkan 200? Karena sebelumnya dia menghasilkan 300 bal. Tapi dia terpaksa menghasilkan 150 bal. Maka dia kurang dari 150. Begitu, Mbak. Maka diekspor saja selebihnya. Dibalikan ke kondisi awal dulu ya, Pak? Ya, Disambung kondisi awal kan ada kondisi awal. 300-300 ini. Begitu. Ya, Pak. Baik. Makasih, Ya. Pak. Ya, kita lihat ya. Dia bisa kelebihan nih 350, awalnya kan 300. Sini juga bertambah nih dari 300 jadi dia bertambah nih dari 300 menjadi 350. Ya, jadi kapasitasnya bertambah melalui impor dan melalui produksi sendiri. Ya. Ya, jadi ini memang kondisi-kondisi yang diungkapkan oleh ini menjadi membuka wacana bahwa ada potensi-potensi ekonomi, ya produktivitasnya tinggi, maka kita optimalkan. Nah, bagaimana caranya berkolaborasi? Nah, inilah yang namanya perdagangan bilateral, ya perdagangan bilateral itu antar negara melakukan kerjasama MOU, MOA. Kapan nih saya misalnya Rusia mengekspor alat-alat teknologi, Indonesia membayarnya dengan apa? Minyak sawit, terus karet dan sebagainya. Itu pernah terjadi zamannya Habibie itu, ya kita mengimpor banyak teknologi dari Rusia karena kita tidak mampu membeli dari Amerika dan sebagainya. Ya kalau Amerika nggak mau ditukar dengan bahan-bahan mentah dari Indonesia. Nah Rusia mau. Nah inilah namanya perdagangan. Ya Indonesia mengekspor bahan mentah ke Rusia, Rusia mengekspor teknologi militer waktu itu ke Indonesia. Itu boleh. Namanya bilateral, perdagangan bilateral. Ini Pak, contoh izin saja. bertanya, Pak. Ya, silakan. Apa mungkin hubungannya waktu itu Indonesia digugat Eropa WTO itu ada hubungannya dengan ini, Pak? Waktu Indonesia nggak mau ngekspor nikel kalau nggak salah, sama barang-barang. Apa? Mengekspor apa? Kalau nggak salah Indonesia menutup keran ekspor kan, Pak, ke negara Ya. Eropa. Nah, tahun ini kan baru akhir tahun ini begitu. Nah, Ya. apakah itu bisa apakah Eropa bisa menggugat Indonesia ke WTO, Pak? Ya, memang Indonesia sedang digugat, betul sedang digugat oleh negara Eropa. Tetapi Indonesia punya senjata, ya. Jangan khawatir. Kenapa? Karena negara Eropa menolak, ya, ekspor CPO. Kita itu penghasil terbesar di dunia, nomor 1 ya. Malaysia aja sudah kalah. Yaitu apa? CPO. CPO itu apa sih? Minyak sawit mentah. Ya, minyak sawit mentah. Nah, Indonesia penghasil terbesar di dunia. Kenapa kok Indonesia penghasil dunia terbesar di dunia? Karena Indonesia sangat beruntung berada di Khatulistiwa. Ya, jadi kebutuhan minyak dunia, minyak goreng, ya, atau minyak nabati itu hanya ada dimungkinkan di negara tropis seperti Indonesia, Malaysia, Thailand. 3 negara itu. Dan sekarang mulai India, ya, terus Afrika itu juga sudah mulai menggalakkan tanaman kelapa sawit ini, ya, termasuk Brasil juga.
Tetapi mereka telat ya. Indonesia sudah duluan, termasuk Malaysia. Malaysia yang pertama. Nah, yang kedua, kelapa sawit itu sangat produktif ya, dari umur 5 tahun sampai umur 25 tahun ya. Jadi 20 tahun itu produksi terus ya, tanpa henti ya. Beda dengan minyak nabati dari Eropa seperti menggunakan kedelai, minyak bunga matahari dan sebagainya. Mereka setelah panen harus digali lagi tanahnya, diberi pupuk lagi, bibit lagi dari awal. Jadi tidak sepanjang tahun produksi. Sehingga secara absolut Indonesia pasti menang minyak nabatinya. Tetapi Eropa ingin mencegat Indonesia, keuntungan Indonesia itu secara absolut dengan peraturan bahwa sawit di Indonesia dan Malaysia ini juga dua-duanya itu merusak hutan. Karena memang hutan Indonesia dulu ya ditebang sebagian besar ya oleh zamannya Soeharto waktu itu ya dengan Bob Hasan itu untuk kayu lapis ya dunia. Indonesia dulu penghasil kayu lapis terbesar di dunia. Lalu sekarang digunakan untuk kelapa sawit penghijauan. Nah, itu sempat dijadikan isu utama negara-negara Eropa untuk menolak CPO. Nah, akibatnya apa? Ini kita tahu ya tadi ya, akibatnya salah satunya adalah neraca perdagangan kita anjlok. Ekspor kita dulunya banyak ke CPO, itu ditolak ini. 2018-19 itu Indonesia anjlok itu impornya ekspornya. Karena apa? CPO kita ditolak. Ya, dulunya masuk ke Eropa, sekarang hanya Cina dan India. India pun juga sudah mulai ditekan oleh Eropa untuk menolak CPO dari Indonesia. Padahal India itu juga penghasil bahan-bahan kimia, di mana bahan bakunya adalah dari nabati. Jadi ini benar-benar pedagang Indonesia. Indonesia udah dirugikan banyak nih. Tahun 2018 sampai 19. Gara-gara perdagangan tadi ya, perang dagang nih Indonesia sama Eropa. Nah, dibalaslah sama Pak Jokowi, udah kalau memang kamu nggak mau impor, ya kita juga nggak mau ekspor nikel. Nah, nikelnya kelabakan tuh. Coba Anda baca. Eropa, baja Eropa itu kelimpungan karena tidak punya nikel. Dan nikel adalah produksi terbesar di Indonesia. Di dunia itu terbesarnya di Indonesia, Pak ekspornya. Tidak mendapatkan nikel, maka bajanya itu kelimpungan. Nah, apa sih fungsi nikel ke baja? Ternyata baja itu ada banyak ya variannya. Salah satunya adalah baja tahan karat. Nah, salah satu jenis bahan yang paling laku gitu ya, bukan paling laku ya, paling umum digunakan untuk anti karat adalah bahan nikel. Jadi bahan nikel itu sebagai bahan untuk anti karat ya dengan di baja. Jadi kalau baja yang keras dan tahan karat itu nilai jualnya sangat tinggi. Jadi nikel itu sekarang menjadi primadona ya, bisa untuk baterai, bisa untuk baja anti karat. Nah, Indonesia sebenarnya menang begitu ya. Kalau you nggak mau impor, kalau kamu menutup ya dengan cara apapun kamu menutup bahkan menolak, ya saya juga menutup gitu ya untuk keran ekspor nikel dan saya akan menggunakan sendiri. Nah, senjata berikutnya di Indonesia ada, sebenarnya kita tidak menutup pasar mereka. Kalau kamu ingin memanfaatkan nikel, maka kamu harus memproduksi di Indonesia. Nikel itu harus diolah di Indonesia. Nah, setelah nikel di value editkan ya, Jadi nikel itu kan dari batu-batuan ya, batu-batuan alam ya, lalu dibuat semacam nikel batangan ya, semacam nikel batangan yang siap diekspor. Tujuannya itu sebenarnya. Jadi dia harus membuat smelter namanya. Smelter itu adalah sebuah pabrik yang menghasilkan dari bahan mentah, batu-batuan atau pasir-pasir ya, menjadi produk logam atau produk turunan dari pasir atau apa gitu ya, menghasilkan logam. Contohnya dari pasir besi menjadi besi itu membutuhkan tadi ya smelter. Karena ada proses yang cukup banyak ya, proses fisika dan proses kimia di sana. Ya, termasuk elektronik ya, dielektrodakan pakai fisika, kimia, dipanaskan
ya, terus bahan kimia dan elektroda begitu. Jadi ada 3 unsur yang dan itu teknologinya cukup tinggi ya, smelter itu untuk menghasilkan lembaran-lembaran logam yang dibutuhkan. Begitu, Mas. Ada pertanyaan? Permisi, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. ya, silakan. Permisi, Pak, mau tanya. Ya. Tadi sebagaimana Bapak sampaikan ada kebijakan bahwa jika negara lain ingin memiliki nikel dari Indonesia, Ya. maka harus produksi di Indonesia. Smelternya di Indonesia, ya, betul. Kalau boleh tahu, apakah itu bakal terjadi seperti Freeport gitu, Pak? Ya, Freeport selama ini kan langsung biji dari tembaganya, ya itu tembaga. Padahal di dalamnya ada emas, ada uranium dan sebagainya. Jadi yang diekspor bukan diekspor ya, diekspor oleh Freeport itu sebenarnya batu-batuan ke negara Amerika. Nah, Amerika punya smelter di sana. Nah, dengan smelter kan akan diurai. Ada tembaganya, ada emasnya, ada natriumnya dan sebagainya. Jadi bahan-bahannya diurai ya menjadi zat-zat kimia yang zat-zat kimia gitu ya, logam yang dibutuhkan. Dan itu nilainya beragam ya, ada yang tinggi bahkan sangat tinggi, uranium misalnya ya. Itu ternyata ada katanya dan itu nilai paling tinggi. Ya, titanium, uranium itu tinggi sekali dan itu ada di batuan itu. Dan itu hanya bisa diuraikan dengan smelter, Mas. Baik. Ya, paham ya? Ya, Dengan jadi bukan pertanyaan kayak jadi bukan kayak peleburan di ceper ya. Kalau Anda tahu ya, ceper itu kan ada peleburan logam, Pak. Bukan. Kalau ceper itu dari logam ke logam. Kalau smelter itu dari batu-batuan ke logam, Mas. Itu butuhkan teknologi. Dan Indonesia belum ada. Ya, Indonesia belum punya. Maka dari zaman dulu Indonesia tidak bisa menghasilkan logam. Ya, logam yang ada di Indonesia itu harus impor. Logam di Indonesia harus impor. Luar biasa ya. Dari zaman Majapahit sampai sekarang. Karena apa? Nggak punya smelter. Kita nggak mengenal teknologi smelter. Nah, ini yang dibutuhkan dari batu-batuan menjadi logam. Itu membutuhkan teknologi yang kompleks tadi ya. Ada kimianya, ada fisikanya panas, dan ada elektrodanya. Ya, jadi semacam magnet gitu ya, menarik logam-logam tertentu. Begitu, Mas. Berarti jika misalnya negara lain memiliki smelter di Indonesia gitu. Ya. Kenapa? Bukankah nanti sahamnya bakal dimiliki oleh negara itu, Pak? Sehingga nanti Indonesia mungkin hanya memiliki sedikit saham dari negara itu. Ya, itulah kerugian dari Indonesia sebenarnya. Karena apa? Kemampuan teknologi kita belum ada. Tapi saya yakin dengan adanya smelter dari asing ke Indonesia, tenaga kerjanya kan bisa kita atur. Ya, pelan-pelan ya. Contohnya di Sorowako tuh sebenarnya ada smelter ya dari dari timah kalau nggak salah ya. Jadi sebenarnya sudah ada negara dari Jerman, ada negara dari Cina gitu ya. Smelter di Sorowako tuh Cina ya. Dia menggunakan tenaga Cinanya awalnya banyak tuh ya, mungkin ada ribuan. Sekarang mulai digantikan oleh tenaga kerja dari Indonesia. Bahkan kalau Anda browsing di sekarang ya, silakan browsing, itu ada Politeknik ya. Politeknik Sorowako, dan itu luar biasa. Itu yang merintis itu adalah dosen kami ya, dosen kami dari Bandung itu lari ke Sorowako untuk mendirikan Politeknik, untuk mendidik tenaga-tenaga terdidik di Sorowako yang bisa mengoperasikan smelter tersebut. Salah satunya smelter. Begitu, Mas. Baik, Pak, terima kasih. Ya, memang kita harus akui kita nggak mungkin punya sendiri karena itu teknologinya kita nggak punya dari zaman Majapahit sampai sekarang nggak punya. Begitu ya. Coba ya saya lihat ya. Sorowako Politeknik. Ya, itu luar biasa ya. Nah, nih. Jadi ini salah satu ya, kenapa kita harus buka ya mata ya. Kenapa kok Indonesia tidak? Ya ini ya. Nah, ini Akademi Teknik Sorowako ya. Jadi di tambang ini ya menghasilkan dari batu-batuan menghasilkan logam nanti itu menghasilkan. Dan itu butuh tenaga-tenaga ya.
tenaga-tenaga yang dididik, ya tidak mungkin, tidak instan, ya kita tidak mungkin langsung jadi pabrik, nggak bisa. Jadi ada pabriknya dari Cina, dari Jerman dan sebagainya, lalu pelan-pelan digantikan oleh tenaga-tenaga Indonesia. Nah, caranya gimana? Disekolahkan dulu di akademi ini salah satunya. Begitu, Mas. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, jadi penting ya kalau Anda sering dengar smelter apa sih, harus paham ya. Smelter itu adalah sebuah teknologi yang canggih yang bisa mengubah batu-batuan menjadi logam. Dan itu kita masih belajar. Ya, karena belajar ya kita andalah yang kita andalkan nantinya tenaga-tenaga yang terampil untuk mengolah, untuk mengendalikan pabrik di smelter. Nanti mudah-mudahan adalah yang bisa kerja praktek di smelter ya. Karena selama ini nggak punya Indonesia. Ya, mungkin periode 10 tahun ke belakang baru serius Indonesia mengembangkan smelter. Ingat ya, Tembagapura itu sejak tahun 1971, sejak saya belum lahir, ya 1970 ya, ya bahkan 69 itu sudah ada, tapi smelternya baru akan dibuat sekarang. Luar biasa ya, lebih dari berapa tahun itu ya, lebih dari 50 tahun kita belum mengenal smelter ya. Nah sekarang baru serius karena pemerintah tidak boleh mengekspor, nah gitu ya, tegas tidak boleh mengekspor hasil tembaga di Tembagapura kecuali sudah diolah melalui smelter. Kalau saya tidak salah akan dikerjakan di Gresik ya smelternya. Lupa saya di Gresik atau di Jawa Timur, saya kurang tahu. Ya, ada komentar? Ya, jadi sebenarnya kita bukan membahas tambang ya, kita membahas perdagangan ya. Ini banyak, kalau perdagangan itu memang banyak kebijakan yang politis istilahnya ya. Jadi ini saya bisa pastikan kenapa kok Indonesia banyak impor ya. Tadi kita mengimpor banyak minyak ya, ingat ya, minyak mentah ya, kita banyak mengimpor minyak mentah untuk kendaraan ya, untuk dihasilkan jadi kendaraan, jadi bensin, solar dan sebagainya. Nah, sekarang solar itu dihasilkan dari biodiesel. Nah, sebagian digunakan dari biodiesel dan Indonesia mengurangi impor ya bahan mentah, bahkan bisa mengekspor lebih banyak. Nah, jadi impornya nih ya, mana impornya nih? Ya, impornya tuh makin turun nih ya. Impor kita tuh banyak, sekarang mulai menurun. Ya, karena apa turun? Salah satunya adalah penurunan dari BBM. Ya, jadi strateginya pemerintah sekarang itu mengalihkan ya solar itu dari solar impor menjadi solar biodiesel dari kelapa sawit. Ya itu bagus menurut saya. Jadi cerdas caranya. Jadi kita nggak perlu ketergantungan impor solar. Karena apa? Indonesia sudah bukan penghasil minyak, kita pengimpor minyak. Ya mungkin nanti ke depan terbesar ya, terbesar di Asia mungkin pengimpor karena penduduk kita banyak. Ada pertanyaan sampai sini? Mau tanya. Ya. Tadi sebagaimana Bapak sampaikan bahwa Indonesia termasuk negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar se-Indonesia, sedunia, maaf. Ya. Di dunia, Pak. Nah, ya, kalau nggak Indonesia, Malaysia lah. Iya, Pak. Nah, pertanyaan saya, jika di negara lain kan negara yang memiliki kemampuan minyak seperti di Timur Tengah itu memiliki harga minyak yang cukup murah, Pak. Ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa di Indonesia harga minyak kelapa sawitnya masih relatif mahal ya, Pak ya? Sebentar, saya bingung. Di Timur Tengah itu penghasil minyak tambang ya, minyak apa namanya? Minyak anorganik ya, minyak anorganik ya. Kalau kita minyak organik kan, minyak apa namanya, kelapa sawit. Nah, pertanyaannya apa? Kenapa? Di sana, sebagaimana pengetahuan saya itu di sana itu harga minyak cukup murah, Pak. Soalnya emang mereka terbesar gitu, Pak. Ya. Minyak apa dulu? Yang dijual premiumnya ya, premium dan solar begitu ya, lebih murah ya di Indonesia ya. Murah. Ya. Terus? Kalau di Timur Tengah
itu minyak buminya cukup murah karena emang mereka terbesar gitu, penghasil. Pak. Ya, sedangkan Indonesia terbesar di kelapa sawit, tapi kenapa masih mahal gitu, Pak? Ya, Mungkin pertanyaannya gini, bisa nggak kelapa sawit dijadikan bensin? Nggak bisa. Padahal konsumsi BBM terbesar bensin, gitu Mas. Paham ya? Jadi solar biodiesel, minyak kelapa sawit itu hanya bisa digunakan untuk solar. Dan itu pun hanya 20% ya. Ya, jadi 80% itu minyak bumi, 20% minyak sawit. Begitu, Mas. Jadi masih eksperimen ya, masih eksperimen, nanti ditingkatkan jadi 70-30, nanti 60-40 ya, mungkin 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Ya, atau nanti 50-50. Jadi bertahap, Mas, penggunaannya. Begitu. baik, Pak, baik. Ya, untuk jadi bensin nggak bisa. Apalagi yang lainnya ya, saya kurang tahu. Tapi setahu saya yang untuk bensin nggak bisa. Jadi memang harga bensin dan harga solar di Indonesia mahal karena memang kita mengimpor sebagian besar dan sudah disuplai oleh sawit itu khusus untuk biodiesel namanya ya. Belum ada bio premium, belum ada ya. Mudah-mudahan nanti ya 10 tahun lagi mungkin Indonesia sudah menghasilkan premium dari bio ya, dari minyak sawit. Tapi belum. Permisi, Pak. Ya, sama-sama. Menurut saya itu Pak, apa namanya? Minyak sawit untuk minyak goreng gitu, Pak, maksud saya. Oh, minyak goreng. Ya. Jadi gini, kenapa kok minyak goreng di Indonesia itu naik ya harganya? Nah, begini Mas. Ya, kalau tadi kita perhatikan sawit di Indonesia itu anjlok kan, berarti harga CPO-nya turun. Ya, karena apa? Indonesia tidak bisa mengekspor CPO. Nah, terus akhirnya pemerintah Indonesia mengalihkan dari minyak yang tidak terpakai ini digunakan oleh Pertamina dicampur dengan solar. Itu solusinya, salah satu solusinya. Tetapi sekarang kalau Anda buka di internet sekarang itu sedang krisis energi. Ya. Krisis energi coba ya, kita lihat. Nah, krisis energi. Krisis energi. Nah, ini kalau ya ini kita lihat pasar terbesar ya di dunia itu sekarang Cina. Ini gua nggak kelihatan ini. Sorry. Oh. Ya. Sudah bisa nggak Anda bisa buka ya? Kenapa kok sekarang Cina mengalami krisis energi? Nah, ini ya. Ya. Cina krisis makin parah ternyata biangkeroknya ya. Ya. Krisis energi kini melanda Cina ya, mengalami kekurangan pasokan listrik. Nah, ya paham ya. Jadi Cina mengalami kekurangan. Nah, salah satunya adalah penyebab minyak goreng di Indonesia itu naik harganya karena disedot oleh Cina. Sekarang Cina tuh mengimpor banyak bahan-bahan energi termasuk ini CPO. CPO kan bisa diubah menjadi solar. Ya, bisa digunakan jadi energi. Jadi salah satunya adalah kesedot oleh Cina. Begitu, Mas. Jadi sekarang bukan hanya Cina ya, banyak negara yang mengalami krisis energi sekarang. Kenapa krisis energi? Karena lalu lintas energi sekarang terganggu, ya. Krisis terganggu khususnya negara-negara tertentu ya. Karena apa? Karena COVID ya. Setelah COVID ini banyak negara menutup ekonominya, termasuk Vietnam. Ya, Vietnam ini hampir 3 atau 4 bulan itu tidak melakukan ekspor, berhenti semua ekonominya, sehingga pasokan bahan baku dari Vietnam itu terhenti. Maka Indonesia yang kesedot. Begitu, Mas. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Jadi perdagangan Vietnam itu kalau Anda buka ya, itu lagi lockdown di Vietnam, itu berdampak pada pasokan
ke Cina. Nah, akibatnya mengambil dari Indonesia. Nah, salah satunya adalah CPO, ya, biasanya dari Thailand, dari Vietnam dan sebagainya, sekarang ngambilnya dari Indonesia sehingga harga minyak goreng itu otomatis tergerak naik. Salah satunya itu. Ya, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Bapak. Ya. Seperti yang Bapak katakan tadi, Indonesia kan sekarang sudah mulai menggerakkan dari yang namanya solar biasa ke biosolar ya, Bapak. Ya, betul. Dan mungkin sedikit beritahukan, di tempat saya itu untuk petani masih banyak yang menggunakan solar sebagai sumber dieselnya, Pak. Betul. Yang mana biosolar itu sendiri harganya lebih mahal daripada solar yang pada biasanya. Kalau saya tidak salah, solar biasa itu 9.800, kalau biosolar itu 15.000. Oh ya, saya kurang Iya. tahu kalau yang sampai 15.000 kurang tahu. Seperti itu kalau saya tidak salah, Pak. Dan juga di tempat saya itu kebetulan kemarin habis kayak kekurangan solar gitu, Pak. Jadi kayak ngantri di Pertamina itu solar tuh lama banget. Oke. Nah, pertanyaan saya, bukannya seperti itu, artinya sama saja mempersulit untuk orang-orang pertanian, khususnya dalam membuat pertanian itu tetap berjalan. Oke, ya, betul. Dan juga pada pandemi ini, kalau saya tidak salah, harga beras itu juga turun. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Ya, ini saya coba cari dulu ya harga solar dan betul ya. Jadi memang begini ya. Ini dampak dari saya kurang tahu ya untuk yang kenapa kok solar sekarang langka di Indonesia ya. Bukan hanya di Indonesia, hampir seluruhnya ya. Termasuk saya kemarin mau ke Magetan ya, itu sopir mencari sampai 3 SPBU solarnya habis. Ya. Ternyata yang dikatakan sopir itu adalah solar yang subsidi ya, solar biasa. Tapi kalau solar yang premium kelas yang atas itu masih ada. Jadi kebetulan mereka mencari solar yang subsidi itu habis. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok solar ini dibatasi, termasuk premium dibatasi? Ya karena semua sekarang krisis energi, Mas. Ya, tadi krisis energi baik di Cina, ya Cina itu sekarang besar. Sekarang lagi krisis energi, termasuk Indonesia. Nah, karena krisis energi, maka bahan bakunya itu naik semua. Ya, bahan baku impor kita, terutama dari Timur Tengah itu naik. Ya, jadi harga bahan bakunya sudah naik, maka harga jualnya seharusnya naik, tapi karena subsidi maka tidak bisa naik. Ya, premium dan solar subsidi itu tidak bisa naik. Nah, karena itu maka biasanya volumenya dikurangin. Ini dugaan saya ya, dugaan saya volumenya dikurangi. Nah, karena volumenya dikurangi, sedangkan ekonomi Indonesia itu sekarang lagi naik nih. Kenapa kok lagi naik? Ya, kemarin kan COVID. Kemarin kan tidak ada perdagangan yang luar biasa. Kemarin kan banyak transportasi tutup ya, sorry, transportasi pada tidur semua. Sekarang pada bergerak semua nih. Nah, jadi dua hal yang bertentangan ini. BBM-nya sulit, tapi transportasinya lagi naik. Sehingga kebutuhan yang biasanya itu tercukupi, sekarang tidak. Jadi rebutan ini, baik solar maupun sebenarnya premium, tapi premium mungkin masih bisa disuplai ya banyak oleh Pertamina, tapi yang solar ini memang kerasa banget. Mungkin itu Mas bisa dikatakan. Jadi memang krisis Cina ini bukan hanya Cina ya, hampir seluruh dunia ya. Kalau Anda buka browsing bahkan sampai di Singapura kemarin banyak mati lampu. Kenapa? Karena gasnya ya, gas dari Indonesia terhambat. Nah, jadi Singapura itu PLTN pembangkit listriknya itu menggunakan gas dari Indonesia, dan itu sebagian sudah mulai terhambat karena ya tadi ya biasanya memasok sekian tapi sekarang turun ya karena kapasitasnya juga turun, dan yang kedua adalah permintaan dari luar negeri juga lebih banyak. Begitu salah satu. Jadi semua sedang krisis energi sekarang. Begitu Mas.
Ya. Oke, ini kita lanjut lagi ya. Ini jangan sampai kita apa namanya membahas energi ya. Kita membahasnya sebenarnya apa namanya ekonomi gitu ya. Pengantar ilmu ekonomi. Nah, ini seperti yang tadi ada negara A dengan negara B ketika dia ingin melakukan perdagangan, ini sambil dari bukunya apa namanya dari buku pengantar ekonomi ya tahun 2012, Cheese, Fair and Oster. Terus nah ini ya. Jadi secara teori ya, ketika negara A dan B itu melakukan kolaborasi, maka dia bisa menghasilkan ya keunggulan kedua-duanya. Nah, contohnya adalah A memiliki keunggulan komparatif ya atas B ya dibanding untuk menghasilkan gandum. Ya, A jadi boleh menghasilkan gandum ya karena dia memiliki komparatif gandum di sini ya untuk negara A. Sedangkan B memiliki komparatif atas A itu untuk produksi kapas. Kenapa kok bisa? Karena kalau di negara A gitu ya, untuk menghasilkan 1 ton gandum dia bisa mengorbankan 1 ton kapas. Ya, 1 ton kapas. Tapi kalau negara B yang dipaksa rugi karena untuk menghasilkan 1 gandum dia harus mengorbankan 3 kapas. Maka sebaiknya spesialisasinya adalah A itu fokus pada bukan fokus ya, sebagian menghasilkan gandum ya, sedangkan B fokus pada kapas karena untuk menghasilkan 3 kapas dia mengorbankan 1 gandum. Sehingga ini namanya A memiliki keunggulan komparatif terhadap B dan B juga memiliki komparatif terhadap A dalam konteks yang perdagangan ya, konteks perdagangan. Bukan absolutnya, tapi perdagangan. Nah, sehingga inilah yang menyebabkan teori Ricardo banyak diadopsi sampai sekarang sebenarnya untuk perdagangan bilateral dan sifatnya komoditas. Begitu, komoditas, bukan produk. Nah, berikutnya adalah data-data ekspor Indonesia ya. Jadi data ekspor Indonesia sejak Agustus 2020 sampai Agustus 2021 ini mengalami luar biasa peningkatan ya. Yang ini ekspor, sedangkan ini yang impor. Jadi ekspor dan impor selalu beriringan. Tetapi kita lihat ini mulai mengandung jarak ya. Ya bulan Agustus ini surplusnya semakin besar. Surplus Indonesia semakin besar ya. Terus negara ekspor kita adalah ke Cina, Amerika, India. Ini kebanyakan kalau ini kebanyakan minyak ya, minyak sawit dan sebagainya di Indonesia. Nanti kita lihat. Sedangkan impor dari Indonesia itu mesin ya, mesin itu kebanyakan dari Tiongkok, dari Jepang, dari Thailand. Thailand itu banyak ya kita impor karena mobil-mobil Honda ya, ada Toyota yang sedan tuh dari Indonesia dari Thailand ya. Toyota, Honda itu dari Thailand produksinya dan Korea, produk Korea. Ya, kalau Anda makan mie Korea ya ini ya menghasilkan impor kita. Ya, nah, apa sih yang diekspor dan diimpor? Di sini ada sebentar ini. Nah, ini ya kita lihat. Ini yang yang migas ya. Jadi kita sebenarnya sudah mulai ini ekspor impor mana ini ya? Oh ya, impor kita lebih tinggi ya migas, sedangkan ekspor ada yang biru ya. Jadi kita sebenarnya net impor. Jadi migas itu kita net impor ya migas banyak, sedangkan yang ini yang non migas ekspor kita. Nah jenis-jenisnya ini ada. Nah kita mengekspor banyak lemak nabati. Nah, ya ini apa? Minyak sawit ini 16% ya. Jadi ini Indonesia penghasil minyak sawit sebenarnya. Ini tahun berapa nih? Sorry. Saya ini dulu ya nih. 2020. Nah, ini 2020. Ya, jadi Indonesia itu penghasil sawit. Jadi ya bersyukur ya Indonesia masih punya sawit ini. Andalan
ekspor kita sawit. Ya. Jadi tahun 2020 ini ya masih sawit terbesar. Ya baru barang elektronik ya karena kita punya pabrik-pabrik elektronik, karet juga, terus kendaraan ya, kendaraan motor, mobil itu ada di sini. Kita menghasilkan banyak mobil di ekspor. Nah, ini ya. Ini negara tujuan ya, kebanyakan Cina negara tujuannya, terus Amerika dan sebagainya, Jepang dan sebagainya. Ini tujuan. Ya, jadi ini andalan kita. Ya, jadi minyak sawit 16% sendiri ya. Jadi kalau ini terganggu, maka neraca perdagangan ekspor kita anjlok. Nah, ini ya yang saya cerita. Kenapa kok 16 18 kita anjlok ya? Karena ini diganggu minyak sawit kita. Ya, lemak dan minyak hewani nabati. Kita diganggu oleh Eropa. CPU kita di blok. Ya, Indonesia kelimpungan ya, ekspornya terbesar dari situ. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ya, kita basisnya basis data ya. Jadi apa yang kita bicarakan ini basisnya data. Nah, impor apa? Nih, kebanyakan kita impor mesin ya tahun 2019, alat-alat listrik ya, mesin listrik ya, kendaraan ya, barang-barang plastik, besi dan sebagainya. Optik juga ya. Ini barang-barang yang kita impor dari luar, terutama dari Cina, Jepang ya, dan Thailand. Nah, apa sih sumber keunggulan? Nah, ya, kalau bicara comparative advantage ya dari Ricardo tadi, maka sumber keunggulannya adalah pertama biaya. Ya, keunggulan biaya. Jadi biaya tenaga kerja itu berpengaruh. Jadi kalau kita bisa menekan biaya tenaga kerja, maka kita memproduksi biaya yang murah. Ya, jadi kenapa kok kenapa kok Bangladesh bisa menghasilkan tekstil ya, produk tekstil ke dunia. Indonesia juga ya menghasilkan tekstil di dunia karena tenaga kerja kita murah dibandingkan dengan negara yang lainnya. Jadi biaya tenaga kerja murah. Hanya saja ini tidak bisa berlangsung lama karena seperti Indonesia itu buruh selalu tiap tahun demo. Bahkan bukan tiap tahun, hampir setiap bulan ya. Upah itu selalu menjadi bahan untuk didemo, bahkan politik ya, dibawa ke politik. Ya, biaya ini tidak berlangsung lama. Jadi komparatif ini daya saingnya mudah hilang karena biaya upah ini bisa berubah gitu. Yang kedua adalah produktivitas, ya, produksi. Ya, selain upahnya murah, kalau dia bisa produktif. Kenapa kok produktif? Karena dalam waktu yang sama outputnya lebih banyak. Berarti produktif. Ya, produktif itu karena apa? Tenaga kerja yang skillnya tinggi, atau dia melakukan spesialisasi, ya sehingga banyak diproduksi, atau kandungan teknologi mesinnya yang canggih sehingga lebih produktif. Jadi produktivitas tuh penyebabnya banyak. Skill dari tenaga kerja atau spesialisasi tenaga kerja atau menggunakan mesin sehingga lebih banyak dihasilkan, maka lebih produktif. Jadi inilah menurut Ricardo sumber-sumber keunggulan daya saing, yaitu tenaga kerja yang murah, tenaga kerja yang skill tinggi, tenaga kerja yang spesialisasi, dan mesin-mesin yang canggih atau mesin-mesin yang menghasilkan lebih produktif. Nah, ini source of comparative advantage. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah tahu ya apa sumber-sumbernya? Ya, jadi kalau negara misalnya Arab Saudi itu menghasilkan Timur Tengah ya menghasilkan minyak ya karena bukan upah ya, tapi karena sumber daya alamnya besar. Ya, itu masih sifatnya absolut ya, karena sumber daya. Tapi kalau sudah bergerak ke tenaga kerja yang murah atau ini berarti dia bergerak ke comparative advantage. Tapi ini mudah ditiru dan mudah hilang. Maka apa sih teori yang lainnya? Nah, teori yang lainnya apa lebih sempurna? Kan harus mudah
kalau bisa daya saing itu selalu berkelanjutan, sustainable advantage. Ya. Kalau ini kan mudah hilang karena di demo aja sudah langsung naik. Nah, menurut Anda apa yang harus dilakukan Indonesia untuk memiliki keunggulan yang abadi? Nah, apa itu kira-kira? Chelsea, bisa menjawab nggak Chelsea? Kira-kira apa yang harus dilakukan ya supaya Indonesia itu Kalau menurut saya lebih ke ini sih Pak, memajukan SDM sama teknologi sih Pak. Ya, berarti Jadi dua-duanya harus seimbang gitu Pak. berarti dua-duanya harus seimbang. Ada Ya, enggak? beriringan. Kan berarti kan komparatif ya. Kalau Iya, Pak. artinya ya komparatif ya. Ini ya skill tinggi ya masih ya. Spesialisasi Iya. ya. Oke. Ada yang lain mungkin? Raffi? Febrian? Ya, yang lainnya ada sebenarnya ya. Teori yang terakhir itu berkembang namanya bukan komparatif lagi, tetapi kompetitif. Ya, teorinya dari Porter. Ya, namanya competitive advantage. Jadi teori yang ketiga ini, teori yang terakhir ya. Jadi menurut Porter ya, keunggulan itu bukan bersumber dari hal-hal yang makro. Tadi kan makro. Ya, yaitu dari tenaga kerja yang skillnya tinggi, supaya ada pendidikan. Nah, terus yang kedua adalah menggunakan upah yang rendah ya melalui UMR. Itu bisa, tetapi ternyata ini belum menunjukkan kompetitif yang sustainable. Ya, maka harus dicari. Ya, nah menurut Porter, jadi keunggulan itu harus sifatnya ya memanfaatkan kekuatan internal ya untuk merespon peluang yang ada. Nah, berarti ini ada kekuatan internal, jadi keunggulan internal dari negara atau perusahaan untuk merespon peluang lingkungan. Nah, jadi dia sudah menggunakan pendekatan yang lebih strategik, ya, menggunakan strategi namanya. Jadi menghadapi ancaman eksternal dan kelemahan internal. Jadi menggunakan SWOT ya. Ya, SWOT itu berarti strategi, ya menggunakan strategi. Jadi keunggulan kompetitif itu mengacu pada kemampuan perusahaan atau kemampuan negara melakukan atau memiliki sebuah strategi menghadapi pesaing. Ya, jadi menggunakan strategi. Ya, jadi perusahaan harus menerapkan strategi untuk meningkatkan kinerja setiap saat. Nah, strateginya apa? Nah, strategi yang menurut Porter ini teorinya sangat terkenal ya. Itu pertama adalah harus menggunakan cost leadership ya, overall low cost leadership. Jadi harus menggunakan keunggulan biaya yang murah. Ya, perusahaan harus menjadi produsen yang memiliki efisiensi ya yang sangat tinggi sekali ya. Terus banyak strategi yang perlu diterapkan untuk menerapkan ini. Contohnya adalah kalau Anda ini ada kisah nyata gitu ya. Kalau Anda naik AirAsia di sana itu sangat efisien ya. Ini menurut saya lupa nama majalahnya. Jadi di AirAsia itu pramugari itu bukan hanya melayani konsumen, tapi dia juga sebagai office boy. Jadi membersihkan kursi, ya, merapikan kursi dan sebagainya itu adalah tugas pramugari. Jadi tugasnya diperlebar ya. Jadi tidak ada office boy, tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak menghemat tenaga kerja. Itu adalah salah satu strategi dari AirAsia sehingga mengoptimalkan tenaga kerja yang ada untuk pekerjaan-pekerjaan ringan itu membantu mengurangi biaya. Salah satunya itu. Contoh adalah bagaimana perusahaan itu bisa low cost. Ya, karena dia sudah bermain di low cost. Yang kedua adalah strategi diferensiasi. Perusahaan itu harus kreatif, keunikan. Nah, ini yang sering kita dengung-dengungkan ya, ekonomi kreatif. Harusnya ini strategi diferensiasi. Jadi perusahaan harus mencari desain, mutu, fitur, merek, dan inovasi
sehingga menghasilkan produk-produk yang kreatif. Nah, jadi udah beda ya dari teori yang tadi. Jadi bukan hanya keunggulan dari sisi murahnya saja, bukan dari sisi produktivitasnya saja, tapi dari sisi yang lain, yaitu kreativitas. Sudah mulai digali menurut Porter. Yang ketiga adalah fokus, ya, fokus pada segmen pasar tertentu. Nah, dengan fokus ini maka kita bisa memberikan pelayanan atau kita memberikan sesuatu produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan segmen tadi, ya, lebih fokus. Nah, ini 3 strategi inilah yang banyak dikembangkan kalau bisa beralih dari yang low cost ini menjadi diferensiasi atau fokus. Contoh, ya, diferensiasi itu apa sih, Pak? Nah, ini ya. Ini banyak produk yang kreatif dia, ya. Jadi dengan keunggulan dia bisa menjual produk-produk tersebut lebih mahal dibandingkan dengan produk-produk sejenis. Ya, bisa menggeser persaingan harga menjadi persaingan mutu atau persaingan keunikan. Nah, ya, jadi kalau Anda mengembangkan desain atau produk yang unik, yang berbeda dari pasar yang ada, maka nilai produk ini lebih mahal, tapi tetap laku. Nah, itulah strategi diferensiasi atau keunikan sebuah produk. Jadi Anda harus kreatif, ya, tuntutannya. Ya, ini yang strategi yang diferensiasi, dan yang ketiga adalah fokus, ya. Nah, ternyata pasar itu punya segmen. Ya, segmennya gimana, Pak? Nah, kita bagi aja nih dari sisi kualitas, ya, ada yang low, medium, dan high, dan price juga begitu, ada yang high overprice, ada yang medium dan low cost. Nah, kita bagi nih, ya, kalau kualitasnya tinggi, harganya murah, ini namanya masuk ke segmen super value. Apa itu value? Value adalah kualitas dibagi harga. Kalau kualitasnya bagus, harganya murah, maka value-nya tinggi. Nilai dari barang tersebut tinggi. Ya, jadi arti kualitas itu ini sekarang. Kualitas satu apa sih? Yaitu banyaknya yang kita terima dibandingkan dengan harga yang kita korbankan. Itu namanya kualitas. Jadi ini sudah ada segmen-segmennya. Nah, kalau kita bisa masuk ke segmen-segmen tertentu, dan kita bisa menggali apa yang dibutuhkan oleh pelanggan, apa problemnya, dan kita bisa menjawab problem tersebut, maka dia akan unggul di sana. Nah, inilah namanya strategi fokus. Dan ini banyak berkembang ya sekarang ya, teorinya teori ke manajemen strategi, atau banyak teori-teori mengenai strategi bisnis di sini. Nah, maka disinilah PIE saya ingin menjembatani ada teori makro, ada teori mikro. Disinilah ya ternyata jembatannya ada di daya saing ini. Daya saing itu menjembatani hubungan antara makroekonomi dan mikroekonomi. Dengan teorinya Porter kita sudah bisa masuk ke mikroekonomi. Ya, begitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sebelum saya tutup. Ya, jadi kalau sudah di sini sudah kita bicara produk, bukan komoditas lagi. Karena di sini sudah ada kualitas, mungkin ada merek nantinya. Ya, quality itu salah satunya adalah merek, ya. Jadi ada merek, ada desain, ada fitur, itu kualitas. Ya, kalau sudah ada merek, maka kita bukan bermain lagi ke komoditas, tapi kita bermain di produk. Ya, artinya bajunya sama, produknya sama, tapi karena ada merek yang berbeda, harganya bisa berbeda. Ya, itu adalah kekuatan dari branding. Ya, jadi ada ilmu branding yang kemarin saya sempat ungkapkan, ada teori dari marketing 1, marketing 2, marketing 3, dan marketing 4. Jadi evolusi marketing itu bermainnya di sini, di segmen pasar ini. Oke, karena sudah jam 9, ya, jadi diskusi mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan yang mau bisa saya jawab. Oh ya, sambil videonya tolong dinyalakan ya, saya mau sambil membuat absen untuk itu. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tentang pelaksanaan UAS-nya itu kapan ya, Pak? Dan sistemnya bagaimana, Pak?
Ya, ini UASnya insya Allah akan saya belum buat. Terus saja ini kan saya baru tim ya di PIE ini kan baru gabung lagi ya. Dulu lama saya tidak mengampu PIE, udah lama sekali, hampir 2 atau 3 tahun ya. Tapi karena kita kehilangan Prof. Pak Murman, jadi saya mulai masuk lagi ke PIE, sehingga saya harus mencari-cari bentuk lagi soal yang kalau nggak minggu depan ya minggu depan lagi ya, karena minggu ini kan masih minggu tenang ya. Jadi minggu depan insya Allah kita akan adakan ujian ya, ujian PIE. Tapi bentuknya saya kurang tahu. Saya belum punya pikiran bentuknya gimana. Nanti saya diskusikan dulu dengan Pak Roni dulu ya, bagaimana tahun lalu, terus apa yang harus saya nilai dari CPL dan ECPL-nya, begitu Mas. Jadi saya belum bisa menjawab. Mudah-mudahan hari Senin ya itu ada kabar kapan kita akan ujiannya. Tolong disentil saya ya nanti ya, Pak, ujiannya hari apa, jadinya tanggal apa, begitu ya hari Senin. Saya harus diskusikan dulu dengan tim pengampu yang lainnya. Begitu. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, sudah jelas ya. Jadi sorry, perdagangan ekspor impor ini menarik sebenarnya, tapi karena terbatas waktunya, jadi saya tidak bisa menjawab banyak pertanyaan lagi. Mudah-mudahan dengan mata kuliah yang lainnya bisa membantu untuk menjelaskan ternyata makroekonomi menarik ya untuk kita kaji dan relevan sampai hari ini. Oke. Oh, ada Bu Reni. Gimana Bu Reni kabarnya? Oke. Mungkin sudah mengantuk ya. Oke, saya pamit dulu. Terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.